Dengan adanya pandemi COVID-19, kami pun diam di rumah kurang lebih 4-5 bulan. Tapi dengan adanya new normal, kami pun melakukan pendakian ke Gunung Kelabat dengan jumlah personil 13 orang. Kami pun sedikit packing carrier agar tidak ada barang yang ketinggalan. Selepas packing carrier, kami pun berdoa agar selamat sampai tujuan. Setelah selesai berdoa, kami pun langsung bergegas turun ke bawah. Setelah sudah di bawah, kami pun langsung menunggu teman kami yang akan menjemput dengan otobak. Menunggu dan menunggu. Dan akhirnya teman kami pun tiba. Ia bersedia mengantar kami sampai ke kaki Gunung Kelabat. Kami pun tiba di jalur pendakian Gunung Kelabat. Dan di sini pun perjalanan kami dimulai. Berjalan dan terus berjalan. Dan kami pun tiba di Sepamu. Di sini kami pun istirahat sejenak untuk minum dan untuk makan cemilan. Tidak menunggu waktu lama, kami pun melanjutkan perjalanan. Dengan jalur dari Sepamu sampai ke pos 1 tidak begitu sulit, kami pun berjalan sedikit cepat. Dan kami pun tiba di pos 1 dengan kondisi teman-teman kami yang masih fit dan masih sanggup untuk berjalan. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Di sini pun tenaga kami mulai terkuras dengan jalur yang sudah mulai sulit. Melewati bebatuan, dan kami pun tiba di pos 2. Dan ternyata di pos 2 sudah ada rekan kami yang sudah membuka terpal untuk berteduh. Dan kami pun ikut berteduh karena hujan sudah mulai keras. Di bawah satu atap kami pun bercerita, tertawa, dan bercanda bersama-sama. Hujan pun mulai reda dan kami pun melanjutkan perjalanan. Tidak menunggu waktu lama, kami pun tiba di pos 3. Langsung melanjutkan perjalanan. Dan di sini kami melewati tanjakan kurang ajar atau yang sering disebut tanjakan helikopter. Di tanjakan ini kami pun harus menggunakan tangan karena melewati bebatuan yang besar.
kami pun terus berjalan. Dan kami pun tiba di pos bayangan. Di sini kami istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga kami karena sudah terkuras di tanjakan helikopter tadi. Kami pun terus berjalan. Dengan kondisi teman-teman kami sedikit-sedikit berhenti karena sudah lelah, kami pun berjalan santai mengikuti irama mereka. Dan kami pun terus berjalan. Dan kami pun tiba di pos 4. Di sini kami istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga kami karena sudah terkuras pada saat melewati tanjakan-tanjakan tadi. Kami pun terus berjalan. Dengan kondisi teman-teman yang kakinya sudah mulai kram dan sakit, itu karena mereka tidak menyiapkan fisik yang baik. Setiap melakukan pendakian, fisik yang harus diutamakan agar tidak terjadi seperti ini. Tapi ya sudahlah, semuanya sudah terjadi. Kami pun terus berjalan. Dengan hujan selalu menemani kami di setiap perjalanan kami, baju kami pun basah. Kami pun terus berjalan, takut nanti salah satu dari kami akan mengalami gejala hipotermia. Kami pun terus berjalan dan berjalan. Kami pun tiba di pos bayangan. Kami pun istirahat sejenak dan menghangatkan diri agar tidak kedinginan. Kami pun melanjutkan perjalanan menyusuri hutan-hutan. Kami pun tiba di pos 5. Wow, banyak sampah di pos 5. Dasar tidak bertanggung jawab. Kami pun terus berjalan menuju pos 6. Dan kami pun tiba di jalur spider, sama dengan jalur helikopter, harus menggunakan tangan. Tapi ya sudahlah, sudah sejauh ini kita harus berusaha agar bisa sampai di titik terakhir, pos 6. Kami pun terus berjalan. Dengan kondisi teman kami yang sudah kedinginan dan sudah merasa lelah, kami pun terpaksa membuka tenda dadakan untuk nginap semalam. Besok paginya, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 6. Dan kami pun tiba di titik terakhir, pos 6. Kami pun langsung menyusuri pos 6 untuk mencari teman-teman kami yang sudah duluan untuk membuka tenda di pos 6. Saya pun terkejut dengan melihat kondisi pos 6 yang banyak sekali sampah
Apakah ini yang disebut sebagai seorang pencinta alam? Dasar para pendaki yang tidak bertanggung jawab, maunya merusak alam, bukan menjaga alam. Kami pun langsung bergegas cepat untuk membuka tenda. Setelah tenda jadi, kami pun langsung memasak dan makan untuk mengisi tenaga kami dan perut kami yang sudah keroncongan. Sorenya pun kami langsung menuju ke puncak. Dengan tiada carrier di punggung, membuat kami leluasa untuk berjalan. Kami pun tiba di puncak 1. Kami pun langsung bergerak menuju ke puncak 2. Kami pun terus berjalan. Sembari melihat keindahan alam yang begitu indah dari atas sana. Kami pun tiba di puncak 2. Dengan hati yang sudah deg-degan, yang sudah tidak sabar untuk sampai di puncak 3, saya pun langsung berjalan cepat agar bisa sampai di puncak 3. Dan akhirnya puncak 3 pun sampai, atap tertinggi Sulawesi Utara. Sungguh karunia Tuhan yang sangat luar biasa untuk kami. Kami tidak menyangka bisa sampai di gunung tertinggi Sulawesi Utara. Kami pun langsung menyusuri puncak 3 untuk melihat keindahan alam yang begitu indah dan nyata. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan alam yang begitu indah untuk kami. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang